Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ade Cahyo, Teknik Informatika Malang, NPM 06 2019 107 208. Di sini saya akan mendemokan program praktikum modul 1 saya. Di sini saya memilih studi kasusnya perpustakaan. Jadi di sini terdapat 4 kelas. Yang pertama kelas perpustakaan atau kelas main, terus admin entity, buku entity, dan kategori entity. Yang pertama kita lihat yang admin entity. Ya, yang pertama kita lihat kelas admin entity. Yang pertama ini public class Rizky 07208 admin entity. Lalu buat atribut string Rizky terdiri dari KTP, nama, alamat, sama password. Di sini dibuat untuk adminnya perpustakaan. Lalu di sini kita buat kontraktor, construction string Rizky, sama yang kayak atributnya KTP, string Rizky, nama, alamat, dan password. Lalu di sini dibuat enkapsulasinya string get KTP, return this Rizky KTP, nama, alamat, sama password. Ini buat yang admin entity. Sekarang ke kelas buku entity. Kelas buku entity juga sama, tapi bedanya dia isinya atributnya judul buku, tahun terbit, kode buku, pengarang, dan indeks pilihan buku. Indeks pilihan buku ini nanti dibuat untuk kelas kategori entity, untuk pilih kategori. Lalu ini constructionnya, judul buku, kode buku, tahun terbit, pengarang, indeks pilih. Ini sama string get judul buku, kode buku, tahun terbit, pengarang, dan indeks pilih buku. Lalu ke kategori entity. Kategori entity ini cuma terdapat untuk indeks pilihan kategori, yaitu string, indeks pilih buku, novel, komik, majalah, kamus, ataupun cerpen. Nah, langsung ke perpustakaannya, kelas atau kelas mainnya. Nah, di sini kita buat array listnya untuk kelas admin entity sama buku entity-nya, agar datanya bisa disimpan setelah diinputkan. Lalu ini terdapat static void main. Di sini kita membuat pilihan pertama atau antarmuka pertama. Jadi di sini selamat datang di perpustakaan informatika ITAN. Lalu terdapat 3 pilihan, daftar, login, dan exit. Jika kita mau inputkan buku atau rubah buku, kita harus daftar dulu, nanti bisa login. Jadi kita pilih daftar dulu. Terus kalau sudah daftar, kita login agar dapat langsung ke menu selanjutnya. Di sini terdapat metode daftar, void daftar.
Eh, di sini kita harus inputkan ID KTP, input nama, input alamat, dan password, karena nanti passwordnya digunakan untuk login, dan dimasukkan array data admin add new Rizky admin entity di kelas entity tadi, array listnya. Langsung ke void menu. Nah, sekarang kalau sudah login, dia akan menampilkan menu buku. Jadi di menu buku ini kita terdapat pilihan satu, tambah buku, lihat buku, bab buku, hapus buku, dan keluar. Sekarang kalau kita mau tambah buku, jadi kita gunakan switch case 1 data buku. Untuk metode selanjutnya yang data buku ini, di sini ada perulangan for integer i kurang dari Rizky kategori entity file buku yang tadi. Di sini untuk perulangan indeks kategori buku, karena kita yang pilihan pertama ini kita harus pilih kategori jari buku tersebut untuk diinputkan. Lalu input kode buku, judul buku, input tahun terbit, input pengarang, dan kalau sudah semua nanti tampil data buku berhasil disimpan. Selanjutnya yang di method void login ini, dia akan fungsinya atau atributnya, dia menentukan KTP sama password. Jadi jika KTP sama passwordnya diinputkan salah, dia nggak bisa login. Jadi ini ada perulangan boolean is login sama dengan false. Cek loginnya, perulangan jika data array indeks dari data adminnya ada, dia akan menampilkan jika Rizky KTP atau input KTP-nya betul sama dengan indeks data admin dan passwordnya sama data admin, dia inisialnya true atau benar dan login. Kalau jika salah, dia akan inisial false atau salah. Nah, di sini if login, jika benar sistem outnya view menu nanti ke atas tadi, metode view menu tadi yang ini, pilihan menu buku. Kalau dia salah, dia akan menampilkan username atau password salah. Selanjutnya static void view list buku jika data size atau data bukunya lebih dari 0 atau terisi, dia akan menampilkan perulangan data buku size i++ atau inputan dari data buku tadi yang sudah diinputkan. Buku plus nomor ini adalah nomor urutan dari buku indeks pertama, kategori buku, kode buku, judul buku, tahun terbit, pengarang. Jika tidak ada, dia akan menampilkan data buku kosong karena belum ada inputan data buku. Lalu ke metode void edit buku. Metode edit buku ini adalah untuk mengedit buku yang sudah diinputkan tadi. Jika if data buku size lebih dari 0 atau terisi atau ada datanya, dia akan ke indeks ke perulangan int data buku sistem out print ini untuk menampilkan indeks dari isian data buku tersebut yang berada di indeks 0 untuk dipilih. Lalu ke perulangan kategori entity untuk masuk ke kategori tadi untuk merubah pilihan tadi ke data buku yang baru. Lalu
Selanjutnya ke static void atau metode delete buku. Jika data buku sesnya lebih dari 0 atau terisi, dia akan munculkan perulangan indeks data buku untuk dipilih mana buku yang akan urutan mana buku yang akan dihapus. Nanti akan keluar pilihan indeks buku dan data buku berhasil dihapus. Untuk data buku, remove selection index. Kalau tidak ada data bukunya, dia akan ngeprint data buku kosong karena belum terisi data bukunya. Coba sekarang kita run dulu. Ya, ini sekarang selamat datang. Kita coba daftar dulu, daftar input ID KTP contoh saja 22345, nama Rizky, alamat Surabaya, password 123. Nah, sekarang kita coba login lagi. Inputkan data yang tadi sudah didaftar, input KTP itu 2345 sama password 123. Ya, kita langsung ke pilihan menu buku. Sekarang kita coba tambah buku. Nah, ini kategori yang di kelas kategori entity, pilih buku contoh komik 1, ini kode buku 001, judul bukunya contoh Doraemon, tahun terbit contoh aja 2000, input pengarang contoh saya. Nah, data buku berhasil disimpan. Sekarang kita coba lihat buku 2, pilihan 2. Nah, di sini terlihat dia di indeks buku 1 kategori komik tadi, kode buku 1, judul Doraemon, tahun terbit dan pengarang saya. Langsung ke contoh bah buku nomor 3. Nah, di sini kita pilihan indeks yang buku mana yang mau dirubah. Di contoh Doraemon tadi indeks 0, pilih kategori buku yang baru contoh 4 cerpen, ini kode bukunya 002, judul bukunya Kancil, tahun terbit 2020, ini pengarang D. Nah, kita coba lihat lagi buku. Nah, bukunya sekarang berubah, yang tadinya Doraemon sekarang Kancil karena tadi diubah. Sekarang kita coba hapus bukunya. Nah, kita pilih indeks buku yang dihapus tadi, ke indeks bukunya 0, yang kode bukunya 002. Nah, data buku berhasil dihapus. Coba kita lihat. Nah, data buku kosong karena tidak ada isinya. Nah, sekarang kita coba keluar, exit. Nah, jadi ini cuma buat buat input adminnya, input buku yang ada di perpustakaan, yang diakses oleh admin dari perpustakaan. Jadi dia kalau mau ubah atau tambah buku, dia harus terdaftar dulu di perpustakaannya. Sekian dari saya penjelasan sekilas dari demo praktikum modul 1 perpustakaan. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.